Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Gunung Sekarnam, yang saya cintai teman-teman Dewan Guru SDN Gunung Sekarnam. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita semua diberi kesempatan dan kenikmatan berupa nikmat sifat untuk melakukan tugas. Dan saya juga mempresentasikan tentang tugas saya merancang pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas belajar sekolah dengan tema Jucin Ruzi, Jumat Suci dan Urus Gizi. Perkenalkan, nama saya Nadirotus Salama, berasal dari Kabupaten Sampang, diseminasi PKG PJOK gelombang 2 kelas 004. Oke, selanjutnya dalam program ini dilatar belakangi dengan sekolah merupakan rumah kedua bagi peserta didik, di mana sekolah dapat menciptakan pembelajaran, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Oleh karena itu, kebiasaan hidup sehat dan lingkungan pendidikan yang sehat perlu diwujudkan dan menjadi tujuan penyelenggaraan program ini. Dalam konteks lingkungan pendidikan yang sehat, maka peserta didik memerlukan makanan yang sehat, bermutu, dan bergizi. Makanan bergizi dapat membuat anak sehat dan mencegah stunting. Stunting ini merupakan salah satu program dari pemerintah yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, di mana di negara kita banyak mengalami stunting, sehingga sekolah dengan pihak kesehatan mengadakan kerjasama untuk mencegah stunting. Oleh sebab itu, saya memilih materi ini untuk mengurangi stunting yang ada di sekolah saya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sekarang peserta didik masih kurang menyukai makanan yang bergizi. Mereka lebih suka makanan-makanan yang instan. Misalnya saja kalau mereka ke kantin, pasti mereka cari basreng, cari mie goreng sedap, entah itu mie instan benar. Ciki-ciki sebenarnya itu nggak sehat, benar-benar nggak sehat. Nah, dengan adanya acara ini, saya berharap saya sebagai fasilitator yang dibantu oleh rekan-rekan Dewan Guru untuk mensosialisasikan pembiasaan makan makanan bergizi. Selanjutnya, tujuan program yang pertama, menumbuhkan kebiasaan peserta didik untuk mengkonsumsi makanan bergizi. Perlu ditekankan, makanan bergizi ini tidak harus mahal. Tidak harus mahal. Yang penting itu mengandung nilai-nilai gizi. Ada protein, ada vitamin. Bagus. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan melalui kegiatan makan makanan bergizi bersama. Ini nanti kita rancang bersama, melakukan kegiatan makan bersama, tapi mereka bawa bekal dari rumah, termasuk Dewan Guru. Untuk sementara bawa bekal dari rumah. Ya. Di dalam menu itu, yang pertama harus ada karbo, jangan lupa ada karbo, ada vitamin, ya. Yang penting ada karbo, ada mineral, ada vitamin, ada sayurnya, dan jangan lupa buah. Syukur-syukur kalau ada peserta didik yang dilengkapi dengan susu. Yang ketiga, menumbuhkan kebiasaan peserta didik untuk cinta ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Sebenarnya saya mengadopsi program ini berdasarkan dari program awal di sekolah, di mana guru PAI di sekolah saya ini sudah melakukan program Jumat Suci. Nah, kita berkolaborasi untuk mengadakan program Jumat Suci dengan urusan gizi. Oke, selanjutnya, capaian yang diharapkan, yang pertama, menciptakan karakter peserta didik yang pandai bersyukur.
pandai bersyukur bukan pamer. Jadi peserta didik itu diharapkan nanti dapat mensyukuri apapun yang disajikan dari orang tua. Makanannya berupa apapun, entah itu ada tahu, tempe, harus disyukuri. Yang tersaji di atas meja. Bagus, terima kasih masukannya ya. Yang kedua, melahirkan peserta didik yang sehat, bugar, ceria, serta peduli sesama dan lingkungan. Ini sangat diperlukan ya untuk membangun suatu lingkungan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, melahirkan peserta didik yang cinta ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, karena ya secara otomatis karena di sekolah kita merupakan sekolah yang seluruhnya beragama Islam. Nah, penting sekali ya untuk kita cinta terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Lanjut. Langkah-langkahnya gimana? Yang pertama, kita lakukan survei warga sekolah. Kita mulai dari diri kita sendiri ya. Kita survei diri kita sendiri, apa yang kita konsumsi. Kemudian kita survei ke peserta didik kita melalui peran para bapak ibu wali kelas untuk mensurvei apa saja yang dikonsumsi peserta didik di rumah. Yang kedua, pembentukan merencanakan kegiatan. Ya, kegiatan ini akan disusun seperti apa, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga, pembentukan struktur program. Programnya bagaimana? Kita mulai dari susunan kepanitiaannya yang harus tersusun secara sistematis. Yang keempat, pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaan ini saya rencanakan dan sudah dikoordinasi dengan guru PAI dan perwakilan dari wali kelas serta atas persetujuan kepala sekolah akan diadakan setiap hari Jumat minggu pertama dalam setiap bulannya. Yang kelima, refleksi dan evaluasi. Nah, tahap ini sangat diperlukan untuk kita dalam melakukan suatu program. Karena apa? Dengan kita melakukan refleksi dan evaluasi, kita dapat mengetahui program itu dapat berhasil, dapat meningkat apa tidak dari hasil refleksi dan evaluasi secara bersama. Tidak hanya dari evaluasi guru, namun juga penting pula evaluasi dan refleksi dari peserta didik. Selanjutnya, rincian kegiatan. Dalam kegiatan Jucin Ruzi melibatkan peserta didik dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kegiatan ini akan dilakukan setiap hari Jumat minggu pertama pada jam pertama dan kedua, di mana diawali dengan membaca surat Yasin dan Asmaul Husna, dilanjutkan makan sehat bersama serta membuang sampah yang telah dipilah sebelumnya. Oke? Di sini ya diharapkan dalam program ini Dewan Guru hanya sebagai fasilitator. Kita menyerahkan segala prosesnya kepada siswa. Kita hanya sebagai fasilitator, kita memberikan tema apa yang harus dibawa. Misalnya pada bulan pertama, insya Allah ini akan dimulai bulan Desember ya. Pada bulan pertama kita pakai menu nasi jagung. Biarkan mereka berkreasi. Harus ada ikan, ada sayur. Jangan lupa ikannya, kalau misal minggu pertama kita pakai ikan laut, ada protein nabati dan hewani. Terserah mereka, terserah variasi mereka. Biarkan mereka berpikir, merencanakan, biarkan. Kita hanya sebagai fasilitator. Kemudian dalam pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Yasin dan Asmaul Husna tersebut, Dewan Guru hanya sebagai fasilitator. Yang melakukan semuanya adalah siswa, agar siswa dapat berperan aktif. Karena tujuan kita apa? Menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Selanjutnya, setelah acara ini diharapkan lingkungan tetap bersih. Nah, ya,
Kita cuma mengarahkan saja, yang melakukan itu dari peserta didik. Misalnya kelas 6, Pak Isa mengerahkan wewenangnya kepada ketua kelas, bagaimana mengelola kelas yang dipimpin Pak Isa, kemudian Bu Sahla Kurniati, Bu Emilia, Pak Ijang, Pak Tohe, dan Bu Rizkia, serta Ibu Ita, ya lupa, Ibu Ita, dan di bawah kepemimpinan Bapak Nafi yang terhormat ya, dimana kita memfasilitasi peserta didik kita untuk menjadi fasilitator dan penggerak pelaksanaan kegiatan. Di sini dalam program ini aset yang terlibat, aset manusia, aset politik, aset sosial, lingkungan, agama, dan budaya. Nah, semua aset ini diperlukan untuk menunjang keberhasilan program ini. Baik, selanjutnya kita pilih aset yang dimiliki sekolah yang digunakan dalam program ini. Yang pertama, aset manusia. Aset manusia yang dimaksudkan adalah semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, dewan guru, dan peserta didik. Boleh? Itu sebuah masukan yang baik. Jadi ada peran orang tua ya, kita bisa melibatkan orang tua nanti. Yang kedua, politik. Kenapa kita bicara politik? Loh, ini kan sekolah, kok kita bahas politik? Maaf, politik juga diperlukan dalam lingkungan sekolah. Nah, itu yang dimaksudkan adalah kebijakan dari kepala sekolah kita untuk menyetujui kegiatan yang akan kita laksanakan. Ya, karena sekolah itu merupakan suatu organisasi yang dipimpin oleh ketua dan dalam hal ini adalah kepala sekolah. Jadi kita perlu melakukan berpolitik yang sehat di dalam sekolah. Yang ketiga, sosial. Aset sosial apa saja? Yaitu terdiri dari kerukunan, persatuan, dan kesatuan semua warga sekolah. Yang namanya sekolah, kita itu seperti keluarga. Kita itu bagaikan jari ini. Kalau kita lakukan bersama, otomatis akan lebih efektif, lebih berjalan dengan baik. Bayangkan saja, bila kita mau menyapu tanpa jari jempol, apa jadinya? Bisa apa enggak? Bisa, tapi hasilnya bagaimana? Sip. Yang keempat, lingkungan. Alhamdulillah lingkungan kita, sekolah kita ya, halaman sekolahnya cukup luas sehingga bisa digunakan untuk kegiatan ini. Yang kelima, agama, aset agama. Alhamdulillah di sekolah kita semua warganya memiliki agama Islam. Lanjut. Rencana evaluasi. Oke, ya. Rencana evaluasi ini kita akan laksanakan di akhir kegiatan. Dilakukan secara bersama-sama oleh kepala sekolah, dewan guru, dan peserta didik untuk peningkatan pelaksanaan program yang lebih baik ya. Karena masukan-masukan mungkin ada kekurangan nanti dalam pelaksanaan, kita lakukan revisi, evaluasi, dan kita carikan solusi terbaik. Lanjut. Kemungkinan tantangan, tidak menutup kemungkinan ya, segala sesuatu pasti ada tantangan. Yang pertama, peserta didik kurang menyukai makanan bergizi dan sehat. Itu adalah tantangan yang pertama dan utama. Karena betul sekali, pembiasaan dari rumah. Yang kedua, cuaca. Tantangan cuaca. Lah, itu memang kodrat kita ya, kita sebagai manusia, kita hanya bisa menerima apa yang ditakdirkan. Akan tapi kita harus memiliki solusi untuk hal tersebut. Yang ketiga, kurangnya partisipasi dari beberapa guru. Mungkin ini bisa disebabkan keadaan kesehatan. Kita nggak tahu keadaan kesehatan seseorang itu bagaimana dalam setiap harinya, bisa naik, bisa turun, dalam keadaan bugar atau tidak, mungkin ada permasalahan. Jadi semuanya tidak menutup kemungkinan. Yang keempat, adanya agenda kegiatan yang mendadak. Nah, manusia hanya bisa berencana, Tuhanlah yang menentukan semuanya. Amin, 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 amin. Wassalam. Lanjut. Solusi atas tantangan
yang mungkin terjadi. Pertama, memberikan pengetahuan dan memotivasi peserta didik tentang pentingnya makanan bergizi. Ya, ini sebagai tugas kita ya, sebagai orang tua kedua dari para peserta didik. Ya, kan kita ketahui kalau di rumah orang tua mereka adalah yang melahirkan dan yang membesarkan. Akan tetapi di lingkungan yang kedua kita orang tua mereka. Jadi patut bagi kita untuk memberikan pengetahuan dan memotivasi mereka. Itu sangat penting. Yang kedua, untuk masalah yang kedua tentang cuaca. Cuaca, itu dari Sang Pencipta. Bagaimana? Dengan cara mengalihkan tempat ke dalam aula. Kita punya aula. Dalam hal ini perpustakaan kita jadikan aula, bisa di situ kita gunakan sebagai tempat alternatif apabila cuaca tidak mendukung untuk pelaksanaan kegiatan ini. Yang ketiga, permasalahan ketiga, apabila ada guru yang kurang mendukung, kita harus berkoordinasi bersama kepala sekolah dan dewan guru mengenai jadwal kegiatan. Mungkin bisa dipindah atau bagaimana solusi terbaik agar tetap terlaksana, kita bisa melaksanakan kegiatan tapi tidak meninggalkan hal yang lain pula. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran rekan-rekan guru akan pentingnya program kegiatan ini. Nah, saya yakin kegiatan ini cukup penting ya. Yang pertama itu tentang Jumat Suci. Ya, kita harus menanamkan kepada siswa, kepada peserta didik tentang mencintai ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian juga karena kita ketahui sebelum kita menyayangi orang lain, alangkah pentingnya kita menyayangi badan kita sendiri dulu. Kita nggak bisa sayang ke orang lain sebelum kita sayang terhadap diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Kita harus dalam keadaan bugar. Bagaimana kita mendapat kebugaran itu? Yang pertama dari konsumsi kita. Makanan kita harus bergizi. Selain itu, olahraga otomatis. Ya, kita perlu olahraga Bapak Ibu. Jangan lupa untuk berolahraga secara teratur. Ya, olahraga itu teratur, bukan saat kita butuh. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini tantangan yang mungkin terjadi seperti perundungan. Solusi. Oh maaf Bapak, ini programnya Jumat Suci dan Urus Gizi, bukan masalah perundungan. Kita beda tema. Lanjut. Mungkin ada pertanyaan atau saran atas rencana saya? Silakan. Siap. Ya. Ya jelas biaya Pak. Ya mau nanya. Pakai mic-nya Pak. Ya silakan. Mungkin silakan bertanya. Bawa bekal dari rumah itu. Pak, sampai kan tadi ada masalah pertanyaan saya iya. memberikan solusinya. Masalah yang sering dihadapi oleh anak-anak di sekolah, yakni masalah dari rumah, emosional di rumah terbawa ke sini, sehingga solusinya dalam kegiatan ini supaya berjalan sesuai dengan harapan kita, maka adanya kolaborasi semua dewan guru, baik guru PJOK sebagai pemangku atau dewan guru mata-mata pelajaran agama seperti agama itu penting. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hal tersebut berjalan tanpa mengurangi sekecil apapun dari gagasan panjenengan. Oke. Sudah. Mungkin yang Bapak maksud itu masalah pendanaan. Iya. Oke, terima kasih. Dan yang kedua, masalah program apa tadi itu? Cuci Ruzi. Nah, Cuci. Jumat Suci dan Urus Gizi. Ya, cuci. Nah, itu alangkah baiknya kita tidak hanya terjadi pada hari Jumat dan Sabtu, ya, tetapi semua kegiatan semua dari hari pertama sampai hari terakhir. Jadi kegiatan kita di sini pun mulai dari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, Sabtu. Dan tentunya kata Pak Isa tadi,
butuh modal Karena dana. Dan insya Allah dana ini dari Pak Prabowo nanti insya Allah makan cicilan. Oke, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana supaya ini tetap terlaksana ya? Ini perlu koordinasi ya Pak ya. Apabila mereka punya masalah dari rumah kan. ya Seperti yang saya ucapkan pertama kali, kita adalah orang kedua dari peserta didik kita. Jadi memang tugas kita untuk mengayomi mereka, untuk memotivasi mereka, bagaimana caranya kita melakukan kegiatan ini. Dan masalah dana, tadi kan sudah saya tekankan bahwa ini membawa bekal dari rumah. Jadi kan setiap hari siswa itu saya yakin dan sudah kita latih-latih bersama kalau sarapan. Nah itu dialihkan Pak, dialihkan. Mereka tidak sarapan di rumah, akan tetapi dibawa ke sekolah. Jadi nggak ada dana di luar rencana. Gurunya juga, ya, dewan gurunya juga bawa bekal dari rumah Pak. Jadi anak-anak disarankan membawa bekal dari rumah. Bekal sarapan pagi diganti di sekolah dengan catatan, berarti semua dewan guru jam itu memang perlu ditentukan jam berapa anak-anak bisa melaksanakan kegiatan sarapan bersama dengan disertai doa dan ayat suci Al-Quran. Siap, betul sekali Bapak. Seperti yang kita tahu bahwa sarapan itu harus terlaksana sebelum jam 9 Bapak. Jadi itu masih termasuk ya. Tadi kan sudah saya paparkan dalam rencana saya bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada jam pertama dan jam kedua. Jadi itu tidak menutup kemungkinan tidak sampai melampaui jam 9, masih dalam kategori kesehatan. Jadi karena saya pribadi protes, Oke, silakan. kalau anak-anak itu melakukan atau sarapan pagi dilakukan pada jam pertama atau jam kedua atau jam setengah 9, otomatis anak-anak tidak akan konsentrasi dalam menerima pembelajaran karena perut dalam keadaan kosong tidak terisi dari rumah, kecuali membawa bekal ringan, artinya roti dengan susu itu dimakan awal sebelum pembelajaran dimulai untuk mengganjal supaya tidak terjadi hal yang kita inginkan. Terus yang kedua, makanan yang berat itu boleh kita dilakukan saat mau menjelang istirahat dan lain sebagainya. Jadi catatan bagi saya, sarapan pagi itu idealnya sebelum pembelajaran dimulai dalam upacara senam ataupun kegiatan apapun, itu sarapan lebih utama bareng-bareng misalkan. Itu memang bagus karena akan disertai ada yang membaca doa makan, dan itu salah satu mengenal ayat-ayat suci Al-Quran karena bahasa Arab atau doa dari ayat Al-Quran juga. Nah itu otomatis menurut saya makan sarapan pagi itu idealnya sebelum kegiatan atau aktivitas dilaksanakan, diutamakan makan dulu. Catatan, anak-anak wajib membawa. Tapi kalau kita lihat seperti Fahmi misalkan tidak membawa, itu alangkah baiknya guru menyiapkan di sini. Misalkan Bu Mantu sebagai pemangku, insya Allah mampu kalau menyiapkan untuk Fahmi. Kalau Fahmi banyak sampai 10, berarti pakai modal sekolah. Itu aja, supaya tidak terjadi kecemburuan atau mengecilkan anak-anak yang tidak disiapkan oleh orang tua di rumah dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, untuk catatan yang pertama, Bapak sudah saya tekankan kegiatan ini dilakukan di jam pertama sebelum kita masuk ke kelas. Seperti program yang sudah berjalan Bapak, itu kan dilaksanakan jam pagi. Nah, itu kita lanjutkan dengan sarapan bersama. Jadi anak-anak belum menerima pelajaran. Untuk mengatasi peserta didik yang mungkin broken home ya, tidak dapat disiapkan oleh orang tuanya, kita bisa siasati. Mungkin kita ajak makan piring berdua. Lah, dengan begitu kan bisa menumbuhkan
Bisa dia juga merasakan, oh seperti inikah kasih sayang orang tua. Nah, itu memang tugas kita Bapak. Kita kan orang tua kedua. Ya, malah bagus sekali masukannya Bapak yang tadi, sangat bagus dan sangat memotivasi dalam acara, dalam program ini Pak. Makasih. Selanjutnya, terima kasih teman-teman semuanya, utamanya bapak kepala sekolah kita. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rencana ini dapat berlaksana dengan baik.